Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bahasa Sunda mengenai ngawangun kalimat, yaitu merubah kata kerja aktif ke dalam kata kerja pasif. Nah, yang kedua yaitu membetulkan kalimat menggunakan ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan bahas mengenai ngawangun kalimat, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Buka buku paketnya halaman 55. Kata kerja aktif yaitu kata kerja yang sedang melakukan pekerjaan, contohnya makan, minum, baca, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja pasif yaitu kata kerja yang sedang dilakukan. Nah, kata kerja pasif ini diawali dengan imbuhan di. Misalnya dibaca, diinum, didahar, itu kata kerja pasif. Perbedaannya diawali dengan imbuhan di. Jika kata kerjanya diawali huruf M, maka awalan hurufnya berubah menjadi B atau P, tergantung kata kerjanya ya. Contohnya, baca, maca. Nah, maca ini berubah jadi P atau B. B ya, karena kalau P nggak nyambung, paca. Jadi yang nyambung itu baca. Nah, maca ini yaitu kata kerja aktif. Nah, sedangkan baca kita rubah menjadi kata kerja pasif. Bagaimana? Kita tulis dulu imbuhan di depannya. Sesudah itu kecap dasar baca ditulis setelah imbuhan di. Jadi dibaca. Yang kedua, jika kata kerjanya diawali huruf N, maka awalan hurufnya dirubah menjadi T. Contohnya, najong. Najong kan awalan hurufnya N ya, dirubah menjadi T, jadi tajong. Najong ini adalah kata kerja aktif. Sedangkan tajong yaitu kata dasar. Ya, yang dirubah ke dalam kata kerja aktif, ditambahkan imbuhan di depannya. Lalu ditulis kata dasarnya tajong. Jadi ditajong. Nah, jadi najong kata kerja aktif, ditajong kata kerja pasif. Jika kata kerjanya diawali dengan huruf eng, maka awalan hurufnya berubah menjadi K atau A atau W atau I. Contohnya nginum. Nginum di sini kan awalan hurufnya eng ya. Jadi baru dihapus engnya, jadi kata dasarnya jadi inum. Nginum adalah kata kerja aktif, sedangkan inum adalah kata dasar. Kita rubah ke dalam kata kerja pasif. Ditambahkan imbuhan di depannya dan tulis kata dasarnya yaitu inum. Jadi diinum kata kerja pasif. Nah, halaman 57 yaitu membetulkan tulisan menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Maksudnya itu bagaimana? Jadi kita merubah huruf di awal kata yang tadinya huruf kecil menjadi huruf besar. Namun kalau kita ingin merubahnya menjadi seperti itu, ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Nah, aturannya sebagai berikut. Jika kata di awal kalimat huruf depannya berubah menjadi huruf besar. Lalu jika kata yang merupakan nama orang, huruf depannya berubah menjadi huruf besar. Jika kata yang merupakan nama tempat dan nama kota, huruf depannya berubah menjadi huruf besar. Kita lihat nomor 1. Di sini ada kalimat Imah Galih di Kampung Sukarahayu, Kelurahan Sukamulya. Nah, imah yaitu kata di awal kalimat, berarti i-nya dirubah menjadi i besar. Galih yaitu nama orang. Ini sudah huruf besar ya, g-nya, jadi tidak perlu dirubah. Di
Kampung Sukarahayu. Kampung adalah nama tempat, jadi K-nya dirubah menjadi K besar. Sukarahayu juga nama tempat ya. Jadi K-nya, S-nya berubah jadi S besar. Kelurahan Sukamulya. Nah, ini juga sama, nama tempat ya. K-nya berubah menjadi K besar. Nah, Sukamulya berubah menjadi S-nya S besar. Yang nomor 2 yaitu ada guru kelas Siva ngaranna Bu Eis Kartini. Nah, guru di sini kata pada awal kalimat, jadi G-nya berubah menjadi G besar. Kelas tidak usah dirubah ya. Siva, nama orang, S-nya belum S besar, jadi kita rubah S-nya menjadi S besar. Ngaranna Bu Eis Kartini. Eis Kartini nama orang. Nah, E-nya kita rubah menjadi E besar, dan Kartini, K-nya kita rubah menjadi K besar. Sekarang buka buku paketnya, halaman 55 sampai 58. Tugasnya dikerjakan ya. Bu Anti berikan contohnya yang halaman 55. Yang nomor 6, Bu Anti akan berikan contohnya. Di situ kan ada kata nginum. Ini kata kerja aktif. Nah, kata kerja pasifnya belum ada. Jadi gimana? Kita tulis dulu. Nginum berarti kata dasarnya adalah inum. Eng-nya dihilangkan, lalu ditambah imbuhan di depannya, jadi di inum. Contohnya sudah tadi dijelaskan ya sebelumnya. Lalu di sini ada kalimat Hendra keur nginum bajigur. Bajigur keur diinum ku Hendra. Jadi kata pasifnya. Nah, untuk nomor 8 kan ini ada kata kerja aktifnya maca. Kalau kata kerja pasifnya apa? Nah, maca ini kan awalan hurufnya M berubah menjadi B. Jadi baca. Lalu ditambahkan imbuhan di depannya. Jadi dibaca. Contoh kalimat pertama yaitu Bapak keur maca koran di teras. Nah, kalimat keduanya apa ya Bu Anti? Soalnya nggak ada. Nah, kalimat keduanya kita putar, kita balik. Koran keur dibaca Bapak di teras. Di teras ini tidak usah dibalik. Untuk halaman 57-58 sudah diberikan contohnya ya di video.